Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Gaddafi. Saya akan membahas materi tentang filsafat ketuhanan dalam Islam. Pembicaraan tentang Tuhan merupakan pembicaraan yang menyedot pemikiran manusia. Sejak zaman dahulu kala, manusia senantiasa bertanya tentang siapa di balik adanya alam semesta ini. Apakah alam semesta ini terjadi dengan sendirinya atau ada kekuatan lain yang mengatur semua alam semesta ini? Bertitik tolak dari keinginan manusia untuk mengetahui keberadaan alam semesta ini, maka manusia mencoba mengkaji sesuai dengan kemampuan akal yang dimilikinya. Hasil dari kajian-kajian yang dilakukan, manusia sejak zaman dahulu kala sudah mempercayai adanya kekuatan lain di luar diri manusia yang disebut dengan Tuhan. Filsafat ketuhanan dalam Islam. Secara harfiah, kata filsafat berasal dari kata philo yang berarti cinta, dan kata sophos yang berarti ilmu atau hikmah. Dengan demikian, filsafat berarti cinta terhadap ilmu atau hikmah. Terhadap pengertian seperti ini, Al-Shaiban mengatakan bahwa filsafat bukanlah hikmah itu sendiri, melainkan cinta terhadap hikmah dan berusaha mendapatkannya, memusatkan perhatian padanya, dan menciptakan sikap positif terhadapnya. Selanjutnya ia menambahkan bahwa filsafat dapat pula berarti mencari hakikat sesuatu, berusaha menautkan sebab dan akibat, dan berusaha menafsirkan pengalaman-pengalaman manusia. Keimanan dalam Islam merupakan aspek ajaran yang fundamental. Kajian ini harus dilaksanakan secara intensif. Keimanan kepada Allah, kecintaan, pengharapan, ikhlas, kekhawatiran dan tidak dalam ridhonya, tawakal, nilai yang harus ditumbuhkan secara subur dalam pribadi muslim yang tidak terpisahkan secara aspek pokok ajaran yang lain dalam Islam. Selanjutnya, siapa itu Tuhan? Lafaz ilahi yang artinya Tuhan menyatakan berbagai aspek yang dibesarkan dan penting bagi manusia. Menurut Ibnu Miskawayh, Tuhan adalah zat yang tidak berjisim, azali, dan pencipta. Tuhan esa dalam segala aspek. Ia tidak terbagi-bagi dan tidak mengandung kejamakan, dan tidak satu pun yang setara dengannya. Ia ada tanpa diadakan, dan adanya tidak tergantung kepada yang lain, sementara yang lain membutuhkannya. Bagi manusia, Tuhan itu bisa dalam bentuk konkret maupun abstrak atau gaib. Di dalam Al-Quran, Surah Al-Baqarah ayat 163 menegaskan, "Dan Tuhanmu, Tuhan yang Maha Esa, tidak ada Tuhan selain Dia, yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang." Ilah yang dituju ayat di atas adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang menurut ulama ilmu kalam ilah di sini bermakna al-ma'bud, artinya satu-satunya yang diibadati atau disembah. Allah juga berfirman dalam Al-Quran Surah Taha ayat 14, yang artinya, "Sesungguhnya aku Allah, tidak ada Tuhan selain aku, maka beribadahlah hanya kepadaku, dan dirikanlah sholat untuk mengingatku." Sejarah pemikiran manusia tentang Tuhan. Yang dimaksud dengan konsep ketuhanan menurut pemikiran manusia adalah hasil pemikiran tentang Tuhan, baik melalui pengalaman lahiriah maupun batiniah, dari penelitian rasional maupun pengalaman batin. Max Muller berpendapat bahwa konsep pemikiran barat tentang Tuhan mengalami evolusi yang diawali dengan dinamisme, animisme, politeisme, henoteisme, dan puncak tertinggi adalah monoteisme atau nisbi. Dinamisme adalah paham manusia yang mengakui adanya kekuatan yang berpengaruh dalam kehidupan. Mula-mula sesuatu yang berpengaruh tersebut ditunjuk pada benda. Setiap benda mempunyai pengaruh pada manusia, ada yang berpengaruh positif dan ada pula yang berpengaruh negatif. Selanjutnya ada animisme. Masyarakat mempercayai adanya peran roh dalam hidupnya. Setiap benda yang dianggap benda baik mempunyai roh. Oleh masyarakat primitif, roh dipercaya sebagai sesuatu yang aktif sekalipun bendanya telah mati. Oleh karena itu, roh dianggap sebagai sesuatu yang selalu hidup. Politeisme.
Kepercayaan dinamisme dan animisme lama-lama tidak memberikan kepuasan, karena terlalu banyak yang menjadi sanjungan dan pujaan. Roh yang lebih dari yang lain kemudian disebut dewa. Dewa mempunyai tugas dan kekuasaan tertentu sesuai dengan bidangnya. Selanjutnya adalah henoteisme, adalah sistem kepercayaan religius yang menerima keberadaan banyak dewa tetapi menyembah satu dewa sebagai yang tertinggi. Dan yang terakhir adalah monoteisme, adalah kepercayaan bahwa Tuhan hanya satu dan berkuasa penuh atas segala sesuatu. Konsep ketuhanan menurut Islam. Konsep ketuhanan dapat diartikan sebagai kecintaan, pemujaan, atau sesuatu yang dianggap penting oleh manusia terhadap suatu hal, baik abstrak ataupun konkret. Eksistensi atau keberadaan Allah disampaikan oleh Rasulullah melalui wahyu kepada manusia, tetapi yang diperoleh melalui proses pemikiran atau perenungan. Pemikiran tentang Tuhan dalam Islam melahirkan ilmu kalam, ilmu tauhid, atau ilmu usuluddin di kalangan umat Islam setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW. Aliran-aliran tersebut ada yang bersifat liberal, tradisional, dan ada aliran di antara keduanya. Ketiga corak pemikiran ini mewarnai sejarah pemikiran ilmu ketuhanan atau teologi dalam Islam. Aliran-aliran tersebut adalah: yang pertama adalah Mu'tazilah, adalah kelompok rasional di kalangan orang Islam yang sangat menekankan penggunaan akal dalam memahami semua ajaran Islam. Yang kedua adalah Qadariyah, adalah kelompok yang berpendapat bahwa manusia memiliki kebebasan berkehendak dan manusia berhak menentukan dirinya kafir atau mukmin, sehingga mereka harus bertanggung jawab kepada dirinya sendiri. Yang ketiga adalah Jabariyah, adalah kelompok yang berpendapat bahwa kehendak dan perbuatan manusia sudah ditentukan oleh Tuhan. Yang keempat adalah Asy'ariyah dan Maturidiyah, adalah kelompok yang mengambil jalan tengah antara Qadariyah dan Jabariyah. Manusia wajib berusaha semaksimal mungkin, akan tetapi Tuhanlah yang menentukan hasilnya. Pembuktian wujud Tuhan. Yang pertama adalah metode pembuktian ilmiah. Tantangan zaman modern terhadap agama terletak dalam masalah metode pembuktian. Metode ini mengenal hakikat melalui percobaan dan pengamatan, sedangkan akidah agama berhubungan dengan alam di luar indera yang tidak mungkin dilakukan percobaan. Agama didasarkan pada analogi dan induksi. Hal ini yang menyebabkan menurut metode ini agama batal, sebab agama tidak mempunyai landasan ilmiah. Yang kedua adalah keberadaan alam membuktikan adanya Tuhan. Jika percaya tentang eksistensi alam, maka secara logika harus percaya tentang adanya penciptaan alam. Pernyataan yang mengatakan percaya pada makhluk tetapi menolak ada Khalid adalah suatu pernyataan yang tidak benar. Belum pernah diketahui adanya sesuatu yang berasal dari tidak ada tanpa diciptakan. Segala sesuatu, bagaimanapun ukuran, pasti ada penyebab atau sebab akibatnya. 3. Pembuktian adanya Tuhan dengan pendekatan fisika. Bertitik tolak dari kenyataan bahwa proses kerja kimia dan fisika di alam terus berlangsung, serta kehidupan tetap berjalan. Hal ini membuktikan secara pasti bahwa alam bukan bersifat azali. Seandainya alam ini azali, maka sejak dulu alam sudah kehilangan energinya, sesuai dengan hukum tersebut, dan tidak ada lagi kehidupan di alam ini. Oleh karena itu, pasti ada yang menciptakan, yaitu Tuhan. Yang keempat, pembuktian adalah Tuhan dengan pendekatan astronomi. Logika manusia dengan memperhatikan sistem yang luar biasa dan organisasi yang teliti akan berkesimpulan bahwa mustahil semua yang terjadi dengan sendirinya, bahkan akan menyimpulkan bahwa di balik semua itu ada kekuatan maha besar yang membuat dan mengendalikan sistem yang luar biasa tersebut. Kekuatan maha besar tersebut adalah Tuhan. Metode pembuktian adanya Tuhan melalui pemahaman dan penghayatan keserasian alam tersebut oleh Ibnu Rashid diberi istilah dalil ihtirah. Baiklah, itu tadi materi tentang filsafat ketuhanan dalam Islam. Ketuhanan dalam Islam bisa diartikan yaitu kebijaksanaan Islam untuk menentukan Tuhan, di mana ia sebagai dasar kepercayaan umat Islam. Hakikat manusia adalah kebenaran atas diri manusia itu sendiri sebagai makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.